Ustadz pernah berkelahi dengan seekor buaya. Sangat luar biasa. Ibu terkam di mukanya tapi sempat menghela ke belakang, terus kemudian diputar oleh buaya itu, dan saya sempat untuk membantu melawan buaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dai yang berbahagia, sore hari ini saya bersama Ustadz Sukri. Jadi informasi yang kami peroleh bahwa pesantren Hidayatullah Thoili ini memiliki santri kurang lebih 21 anak, dan itu merupakan calon kader-kader mujahid dakwah insyaallah. Untuk lebih jelasnya lagi, baiknya untuk kita berikan waktu seluas-luasnya kepada beliau untuk memperkenalkan diri, kemudian memberikan cerita pengalaman spiritualnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Sukri. Sukri aja ya. Nama panggilan, kemudian kalau nama ijazah itu Sufri Honciang Nasif, jadi agak panjang. Alhamdulillah, sebuah karunia yang sangat besar bagi saya, buat saya dalam berdakwah, karena memang Allah sudah takdirkan seperti ini, ya, membersamai anak-anak bersama dengan teman-teman untuk melakukan dakwah di tempat ini, ya, di pesantren Hidayatullah Thoili. Jadi awalnya saya di tahun 90 itu masuk di pesantren Nurul Islam Ternate, Maluku Utara. Setelah setahun kemudian menikah, dan setelah itu ke Sulawesi Utara. Di tahun 93 barulah saya masuk di pesantren Hidayatullah Tomohon, Sulawesi Utara, Manado, ya. Saya di tempat ini ditugaskan pada tahun 1998. Seingat saya kemungkinan sekitar pertengahan Juli 1998. Pada waktu itu setelah saya ditugaskan, yang mengawali di tempat ini, seingat saya yang pertama adalah Ustadz Muhaimin, ya, yang sekarang berada di Pos Dai Sulawesi Tengah. Terus kemudian ada teman namanya Pak Yunus, kemudian ketiganya saya. Awalnya kita di sini tempat tinggalnya di Masjid An-Nur Ain Tirta Kencana. Di belakang masjid itu ada rumah, dan kebetulan ini belum waktu itu masih lahan kosong, belum dibangun apa-apa. Nanti setelah beberapa kemudian kita tinggal di masjid, di belakang Masjid Unit 11 Tirta Kencana. Akhirnya kemudian kita ambil langkah sepakat dengan teman-teman untuk segera membuka tempat ini, walaupun pada waktu itu sangat luar biasa membangun tempat, ya, yang boleh dikatakan kalau orang sekarang gubuk, ya. Tapi namun karena panggilan dakwah untuk kita memulai, bismillah. Namun ketika tahun 99 saya sempat ditugaskan ke daerah Kecamatan Buntah yang masih Kabupaten Banggai. Namun setelah itu 2001 saya kembali lagi ke tempat ini, dan sampai saat ini. Di tempat ini dahulunya belum ada sama sekali yang kita bisa lakukan, karena masih baru merintis rumah yang masih kondisi gubuk, kemudian musola yang masih darurat, ya. Tempatnya memang sangat bagi orang mungkin tidak bisa tinggal di tempat ini. Namun bagi kita sebagai seorang dai, ya, insya Allah, bismillah, kita tetap lakukan itu. Santri pada waktu itu masih belum ada, masih kosong, belum ada sama sekali, karena masih ibaratnya kita ini masih jaga tempatnya, kemudian menjaga kondisi lingkungan yang ada di tempat ini. Jadi di sini tempatnya ini Ustadz masih alang-alang. Kemudian ya, kegiatan dakwahnya apa kalau santri nggak ada? Pada waktu itu ngisi taklim, ya, majelis taklim di luar biasa. Waktu itu juga, setelah itu kemudian kita buat TPA, Taman Pengajian Al-Quran, di tempat ini, dan anak-anak yang di luar yang datang ke tempat ini untuk mengaji. Berarti ramainya pesantren ini awal 2000-an gitu? Atau 1999 tadi sudah ada santri? 1998 itu belum ada, ya, setahu saya belum ada. Cuma memang banyak simpatisan yang, ya, karena kita baru dikenal, banyak yang datang, tapi anak-anak yang mondok yang tinggal di dalam belum ada sama sekali. Nah, setelah itu untuk mulai adanya santri
Sebenarnya kalau saya tidak salah ingat itu sekitar tahun 2004 itu sudah mulai ada santri. Dari santri-santri yang ada, walaupun mereka tempat tinggal di sini, sekolahnya di luar. Hingga di 2006 Ustadz Hafiz ditugaskan ke tempat ini untuk membimbing, membuka program tahfiz. Dan setelah 2008 beliau merintis, kita sama-sama merintis untuk membuka sekolah. Pada waktu itu ada dua alternatif, MTS atau SMP. Yang awalnya MTS, kemudian tapi karena memang prosesnya agak sedikit terganggu, kemudian kita beralih ke SMP. Karena memikirkan anak-anak yang sekolah tahfiz, ya, yang kegiatan tahfiznya supaya jangan terganggu, jangan di sekolah di luar, kemudian kita bukakan sekolah untuk mereka di tempat ini. Jadi awal memulai itu santri nggak ada, cuma hanya musola, terus kemudian ada satu buah gubuk ya yang membuat Ustadz itu tertarik hingga bertahan sampai saat ini. Apa itu? Yang pertama memang itu panggilan dakwah buat saya. Kemudian yang kedua, di Hidayatullah ini ada prinsip yang namanya sami'na wa ata'na. Artinya dengan niat kita lakukan itu hingga ya dengan rahmat Allah, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala masih sempat bertahan sampai saat sekarang ini. Yang lebih banyak itu sukanya atau dukanya, Ustadz? Jadi sempat saya dengar juga Ustadz pernah berkelahi dengan seekor buaya. Nah, itu seperti apa persisnya cerita itu, Ustadz? Jadi itu mungkin yang menarik untuk sahabat dai bisa menyimaknya. Kenapa seorang Sukri bisa berkelahi dengan buaya gitu. Jadi awalnya di tahun 2007, kalau saya ingat pada waktu sekitar tanggal 16 Desember atau 17 Desember 2007. Ya, kebetulan di tempat ini memang pada waktu itu belum ada fasilitas, ya, termasuk lampu, belum ada listrik, PLN. Terus kemudian untuk air sumur juga masih pakai manual, ya, nimba. Nah, sementara di belakang pondok ini ada air sungai, rawa yang cukup jernih airnya, cukup bagus airnya, jaraknya sekitar 20 meter dari lokasi pondok. Nah, karena memang rutin kegiatan kita untuk mengurus rumah tangga, membantu ibu mencuci kalau memang sudah kelelahan, untuk mengurus anak-anak, mengurus dapur, ya terpaksa kita bantu mencuci pada waktu itu. Jadi kejadiannya pada waktu itu sementara mencuci pakaian di sungai dengan istri pada waktu itu. Jadi kondisinya saya sementara mencuci, kemudian istri membilas pakaian, saya posisinya menghadap ke selatan, istri menghadap ke timur, jadi tidak saling memperhatikan. Jadi situlah terjadi musibah sangat luar biasa. Ibu diterkam di mukanya, tapi sempat mengelak ke belakang, terus kemudian dapat perutnya. Nah, setelah itu tidak berapa hitungan berapa detik kemudian diterkam, kasih jatuh, kemudian diputar oleh buaya itu. Dan saya sempat panik, tapi alhamdulillah masih diberikan pikiran jernih untuk membantu. Jadi pada waktu itu tidak ada lagi daya, sehingga kemudian dengan manual saja lompat sendiri, kemudian melawan buaya itu. Ya, salah satu yang saya lakukan adalah mencari matanya untuk dipegang, tapi karena memang kuatnya itu buaya, akhirnya kemudian agak susah, sampai kemudian istri dan saya dibawa ke tengah, dan saya berpikir bagaimana caranya untuk lepas. Kalau saya sih insya Allah ya, mudah-mudahan masih kuat, tapi istri dulu sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah dalam kondisi lemas, sudah tenggelamkan sama buaya. Akhirnya saya berinisiatif untuk memasukkan tangan kiri saya ini ya ke dalam kerongkongan buaya, ya. Kemudian saya garuk di dalamnya, karena saya pikir mungkin barangkali dia bisa terangsang pada waktu itu. Ya, tapi sempat diputar 2 kali dan alhamdulillah lepas. Setelah lepas, saya tuntun istri ke ke pinggir. Akhirnya, tapi setelah itu kemudian buaya menyambar lagi, ya, menyambar tangan saya, ya, tangan saya. Ya, disitulah kemudian mungkin barangkali terjadi kayak patahan kayu yang dipatahkan dalam air, dan saya rasakan buaya sudah menggigit dan saling menarik. Tapi tiba-tiba ada anak santri yang datang, ya, saya suruh ambil kayu, mungkin barangkali dilihat bayangan tangannya,
buaya itu kemudian lepas. Nah, alhamdulillah saya bawa istri ke pinggir, kemudian dikasih naik. Nanti setelah 1 jam kemudian baru ada pertolongan. Jadi Kondisi perutnya pada waktu itu ya, istri? kondisi perutnya sobek, luka-luka, lubang-lubang, gigitan buaya. Cuma sangat bersyukur pada waktu itu tidak sampai kemudian ke usus, ke usus. Karena sedikit lagi setelah dioperasi, diperhatikan itu sedikit lagi hampir mengenai ususnya. Nah kalau tangannya Ustaz? Kalau saya punya tangan, alhamdulillah ini ya, ya masih. Ini yang sempat ini ya, dan sampai sekarang sudah tidak pulih lagi. Ya. Jadi lemas ya Ustaz? Ya, lemas. Tapi sempat dioperasi Ustaz? Dioperasi, ya. Pasang pen mungkin? Tidak. Tidak. Cuma di waktu itu patahannya sebenarnya cuma baru sedikit saja, cuma karena tidak ada yang membantu untuk kerja, istri dalam kondisi lemah, ya terpaksa, ya mungkin karena itu akhirnya kemudian tidak pulih lagi seperti biasa semula. Ya. Luar biasa itu perjuangan melawan seekor buaya. Nah kira-kira besar dan buaya itu seingatnya Ustaz? Yang saya tahu sih kan buaya itu ada 2 macam, ada yang panjang mulut dan ekornya, ya, kemudian ada yang pendek. Tapi kalau yang menggigit saya itu yang panjang, yang panjang mulutnya dengan ekornya itu perkiraan saya sekitar hampir 3 meter. Ya. Subhanallah. Itu dukanya Ustaz. Ya. Kemudian kalau sukanya apa Ustaz? Dalam dunia dakwah ini Ustaz? Sehingga Ustadz merasa ya karena ini dunia saya, ya saya enjoy. Apa yang membuat enjoy itu nyaman hingga saat ini? Ya, artinya bagi seorang dai ya tentu ada memang suka dan dukanya. Dukanya sudah berbagai, artinya kalau duka ini kan pengalaman masing-masing. Ya, tapi kalau sukanya saya kira hampir seluruh dai punya suka yang hampir sama. Sukanya adalah bisa memberikan ilmu, mengajak, mendidik, bisa berbagi kepada anak-anak, kepada siapapun yang kita bisa dakwahi. Walaupun sesungguhnya mereka terima atau bagaimana, apalagi yang sudah kelihatan sudah berhasil kita didik. Yang paling sederhana saja kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ya, misalnya mengajar mengaji, yang awalnya mereka tidak bisa apa-apa, akhirnya kemudian kita belajarkan dari Iqra sampai kemudian mereka bisa mengaji. Itu salah satu suka. Mungkin ya sebenarnya masih sangat banyak yang perlu kita gali dari pengalaman spiritual Ustaz. Namun sebentar lagi ini maghrib Ustaz. Jadi mungkin bisa diberikan satu pesan bagi sahabat dai. Sahabat dai ini adalah mereka yang tertarik dengan dunia dakwah, profesinya macam-macam, ada yang dokter, ada yang pengusaha dan sebagainya. Namun karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh sahabat dai ini, akhirnya mereka memberikan support kepada seluruh dai Hidayatullah. Itu sahabat dai. Yang pertama, inti daripada hidup kita ini, perjuangan kita adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya, esahkanlah Allah, ya, tauhidkan, ya. Kuatkan tauhid. Ya, beramal, belajar, menuntut ilmu dengan benar, supaya nanti di kemudian hari kita bisa kuat, ya, untuk menghadapi cobaan, dan kemudian setelah itu nanti menuju Allah dengan baik, dengan husnul khatimah, menuju akhirat. Dan itulah cita-cita kita paling tertinggi adalah masuk surga. Itu yang pertama. Apapun profesinya, ya, saya kira mungkin barangkali semuanya tidak mungkin akan bersatu berada di tempat ini. Tapi satu pada prinsipnya iman dan takwa itu, ya. Esahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya keselamatan hidup dunia akhirat. Kemudian pesan bagi para sahabat dai, alhamdulillah sangat luar biasa. Kami sebagai seorang dai yang terjun di lapangan, walaupun sesungguhnya memang banyak sekali tantangan
dan lain sebagainya. Tapi kami tidak bisa apa-apa kalau memang support daripada sahabat dai, mungkin lewat support infak dan sedekahnya, bantuannya untuk kelanjutan kegiatan dakwah di mana saja, khususnya kami di Pesantren Hidayatullah. Jadi ucapan terima kasih kami kepada sahabat dai yang telah memberikan supportnya melalui infak, sedekah dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan pahala yang besar yang insya Allah akan dipetik di akhirat kelak nanti. Cerita ini saya bagikan kepada para sahabat, pada teman-teman, ya, menjadi motivasi bagi kita masing-masing. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat dai yang berbahagia, setelah kita menyimak kisah inspiratif dari Ustaz Sukri, semoga beliau dan keluarga dan seluruh santri serta pengurus Hidayatullah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.